Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfani, guru SKI Diman 1 Cilacap, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Win Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 242399158. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi perkembangan Islam Daulah Abbasiyah mata pelajaran SKI. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, siap melaksanakan pembelajaran? Ya. Alangkah baiknya mari kita awali dengan membaca doa bersama, dengan mengawali kegiatan pada pagi hari ini supaya apa yang kita pelajari nanti akan memberikan barokah yang manfaat baik di dunia maupun akhirat nanti. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk hari ini semuanya berangkat? Berangkat semuanya? Nihil? Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya berangkat. Oke, anak-anakku sekalian, mengingat materi yang kemarin, ya, kita mengingat materi yang kemarin kita belajar tentang Daulah Umayyah, yang mana hari ini nanti kita mempelajari tentang peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, coba saya tanya dulu mengingat materi yang lalu, ya. Dinasti Bani Umayyah kemarin didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dinasti Bani Umayyah itu dibagi menjadi dua. Ada dinasti Bani Umayyah Damaskus dan ada dinasti Bani Umayyah Jilid 2 yang berada di mana? Di mana? Andalusia. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semuanya, ternyata masih ingat ternyata ya. Oke, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Ya, perkembangan Islam pada masa daulah dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari, terutama pentingnya kita beriman, pentingnya kita memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu itu cenderung berperilaku yang bijak, memiliki akhlak yang baik. Bagaikan pohon padi, semakin berisi maka semakin merunduk. Bukan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kamu belajar bahasa Arab itu biasanya ketemu sebuah materi tentang i'rab, ada i'rab
rafa, rofa, ya, nasab, ya, sampai dengan jazm. Itu kan pelajaran di situ sebetulnya mengaitkan orang yang semakin berilmu digambarkan seperti pohon padi. Kalau padi itu semakin berisi itu semakin merunduk. Orang yang berilmu juga demikian, semakin taqarrub ilallah. Itu ya. Oke. Nah, pada pelajaran kali ini ya, kenapa sih umat Islam pada saat dinasti Bani Abbasiyah dengan luar biasa dinasti Bani Abbasiyah menjadi rujukan dunia, kok setelah dinasti Bani Abbasiyah runtuh justru sebaliknya umat Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang keilmuan? Ini yang jadi permasalahan kali ini. Nah, sebab apa? Bisa jadi generasi sekarang itu banyak yang malas-malasan dan seterusnya, itu menjadi masalah penting. Oke, nah selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian ya bisa mengevaluasi proses lahirnya dinasti Bani Abbasiyah. Jadi kalian mengetahui bagaimana lahirnya atau terbentuknya daulah dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Dan yang ketiga, menganalisis ya tokoh-tokoh ilmuwan ya pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, oleh sebab itu untuk lebih lanjut nanti kita menyampaikan materi, berdiskusi dan seterusnya ya. Nanti kita pecahkan masalah ini. Sebelumnya ada kuis terlebih dahulu ya. Ada kuis terlebih dahulu yang nanti kalian mengerjakan dulu sebagai awal ya untuk mengukur kemampuan kalian pertama kali pada pencapaian pembelajaran kali ini. Oke, sebentar saya siapkan terlebih dahulu. Nah, ya silakan masuk. Ya, sudah beberapa yang masuk. Ada yang belum masuk? Oke, ya silakan masuk dulu. Ya, ada Fatah cuy. Nah, ada Asifa terus. Oke. Baru berapa bergabung? Ya, Siva, Nabila. Oke. Sudah? Ada yang belum nyambung? Oke. Kita lanjut ya, langsung mulai ya. Oke, untuk mengukur ada beberapa, kita mulai dulu. Kita mulai kegiatan ini. Oke, siap-siap. Suaranya enggak keluar. Ya. Siapa yang berada di urutan pertama? Kita lihat. Nah, coba kita lihat. Wih, Amena. Tepuk tangan buat Amena. Lanjut, kita lanjut dulu. Ya, film tentang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Ya, nanti kalian identifikasi siapakah tokoh-tokoh yang berperan dalam penggulingan dinasti Bani Umayyah. Ya. Perhatikan ya.
Oke, anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian melihat tayangan tentang dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Untuk saat ini saya minta kalian membentuk sebuah kelompok. Nanti ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk membahas beberapa hal terkait dengan perkembangan peradaban Islam pada masa daulah dinasti Bani Abbasiyah. Mungkin dari sini peran para cendekiawan muslim untuk kelompok 1, kelompok kedua mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, kelompok 3 ya tentang cendekiawan muslim, misalkan tokoh-tokohnya siapa saja. Terus kemudian kelompok yang keempat tentang periodisasi kepemimpinan daulah dinasti Bani Abbasiyah. Oke, sekarang saya minta kalian untuk membentuk kelompok semuanya. 1, 2, 3. Hitungan 1, 2, 3 langsung hadap-hadapan saja. Oke, silakan berhadap-hadapan. Ya, langsung saja hadap-hadapan saja, nggak apa-apa. Itu langsung mengumpul, berhadap-hadapan, berhadap-hadapan, berhadap-hadapan. Ya. Oke. Mas Fatah dan teman-teman berhadap-hadapan, kursinya diputar ya. Oke. Wis lah, yo. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, baik. Berarti setelah ini saya minta kelompok 1 dan 2 nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Kepada kelompok 1 silakan untuk maju ke depan terlebih dahulu. Sebelumnya kita beri aplaus terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman yang lain untuk bisa menyimak dengan baik. Saya dari kelompok 4 izin bertanya, mengapa umat Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang ilmu
dilakukan setelah bentuknya Daulah Abbasiyah. Silakan dipikirkan terlebih dahulu kelompok satu. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di dunia Islam diterjemahkan kembali ke bahasa Latin dan menjadi dasar bagi kebangkitan ilmu di Eropa. Kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali lagi. Silakan. Oke, itulah tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 mengenai tadi faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Oke, penambahan dari Pak Guru tentang kebangkitan dinasti Bani Abbasiyah ya. Dinasti Bani Abbasiyah itu bangkit tadi sebagaimana faktor yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa ketidakpuasan non-Arab ya yang disebut Mawali tadi yang istilahnya mereka merasa dinomor duakan. Ya, akhirnya kemudian banyak tokoh-tokoh apalagi didukung oleh kelompok-kelompok yang bersinggungan dengan berdirinya dinasti Muawiyah tadinya ya. Yakni ada kelompok Khawarij, kelompok Syiah yang kemudian serta bersama-sama melakukan gerakan untuk menggulingkan dinasti Bani Abbasiyah. Nanti melihat ke sini ya. Nanti cukup menuliskan pilihannya saja. Sebentar, saya siapkan dulu. Itulah tadi sudah dikumpulkan semuanya. Baik anak-anakku, yang perlu kita pahami dari materi ini adalah kita belajar dari sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah lalu sudah mencapai puncak kejayaannya dengan peradaban ilmu yang sangat luar biasa. Jadi tugas kita adalah yang menjadi umat Islam yang harus giat ya dalam belajar, mencari ilmu pengetahuan, tidak hanya pengetahuan agama saja, akan tetapi keseluruhan baik pengetahuan agama maupun umum. Siap? Siap. Dari Pak Guru hanya itu saja. Mohon maaf apabila banyak khilafnya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Tepuk tangan untuk kalian semua.